Kamu mulai menyadari bahwa hubungan ini bukan lagi tentang saling melengkapi dan saling mendukung, tetapi tentang kontrol dan dominasi yang memakan ruang dan energi dari dirimu sendiri. Eight of Pentacles kemudian muncul sebagai simbol perjuanganmu selama ini, bahwa kamu adalah seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam hidupmu, baik dalam hubungan, dalam pekerjaan, maupun secara pribadi. Meskipun segala tekanan dan manipulasi yang terus-menerus kamu alami, kamu bukan orang yang gampang menyerah. Kamu terus belajar, memperbaiki diri, dan berusaha menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Kamu berinvestasi waktu dan tenaga, bukan hanya untuk mempertahankan apa yang kamu cintai dan yakini, tetapi juga untuk menjaga dirimu sendiri agar tidak hancur dan kehilangan arah dalam prosesnya. Meskipun semua itu sering terasa berat dan melelahkan, kamu berusaha keras untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan niat baik, serta tetap konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang datang silih berganti. Tetapi kemudian muncul Eight of Pentacles Reverse, yang mengungkapkan sebuah kenyataan pahit. Selama kamu berjuang sendirian, dia sebenarnya tidak pernah benar-benar ikut membantu dan mendukung. Ia hanya ikut serta dalam prosesmu karena ada manfaat tertentu yang bisa dia raih dari situasi ini, dan bukan dari rasa ingin membantu atau tulus mendukung. Ia menikmati stabilitas yang kamu ciptakan, ketenangan yang kamu perjuangkan, dan rasa aman yang kamu bangun melalui kerja kerasmu, tanpa pernah benar-benar berkontribusi secara setara dan tulus, melainkan hanya mengambil dari kekuatan dan tenaga yang kamu berikan. Ia berdiri di sampingmu, tetapi tidak bersamamu, dan dalam proses itu, kamu mulai menyadari bahwa ini bukanlah sebuah kemitraan sejati, melainkan ketergantungan dan ketidakadilan yang merugikanmu secara perlahan tetapi pasti, yang mengikis kekuatan dan kepercayaan dirimu. Kemudian kartu Six of Swords hadir sebagai simbol bahwa kamu telah sampai pada titik di mana kamu mulai mengambil langkah untuk menjauh dari semua energi negatif dan situasi yang merusak ini. Bukan karena kamu tidak mencintai, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tahu bahwa untuk bisa sembuh dan hidup dengan tenang dan damai, kamu perlu ruang yang bebas dari tekanan, dari drama, dari kontrol yang tidak kamu minta dan tidak kamu inginkan. Kamu mulai mencari tempat yang lebih tenang, baik secara fisik maupun secara batin, dan menyadari bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkanmu dari kehilangan dirimu sendiri, dan dari kekacauan emosional yang selama ini membelenggu. Kamu tahu bahwa kepergian ini bukanlah bentuk pengabaian atau pelarian, tetapi langkah penyelamatan dan penyembuhan diri dari luka-luka emosional yang selama ini kamu pendam dan biarkan mengendap, serta sebuah proses penting yang harus kamu lakukan agar bisa melangkah maju. Tapi kamu juga sadar, di balik langkahmu itu, dia sedang menyusun rencana lain. Karena bagi seseorang seperti dia, kehilangan kendali atasmu bukanlah hal kecil. Itu adalah ancaman terbesar bagi kekuasaannya dan harga dirinya yang rapuh. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu bisa hidup dan bahagia tanpa dia, dan bahwa kamu mampu membangun hidupmu sendiri tanpa harus bergantung padanya. Bukan karena dia merasa kehilangan cintamu, tetapi karena dia merasa kehilangan kekuasaannya atas dirimu dan hidupmu, yang selama ini dia gunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan memanipulasi. Maka jangan kaget jika setelah kamu memutuskan untuk menjauh dan melangkah keluar dari hubungan ini, dia mulai kembali dengan wajah lama yang dibungkus dengan kata-kata baru, janji-janji yang lebih indah dan rayuan yang lebih lembut, atau bahkan ancaman yang lebih halus dan terselubung dalam bentuk kata-kata manis. Karena baginya, apapun akan dilakukan agar kamu tetap berada dalam orbit kekuasaannya dan tidak meninggalkannya. Tapi kamu tidak lagi berada di titik yang sama. Page of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sedang memulai sesuatu yang baru, sebuah peluang, sebuah mimpi, atau bahkan hubungan yang lebih sehat dan tidak menuntutmu untuk menjadi orang lain.
melainkan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang selama ini kamu perjuangkan. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih seimbang, lebih jujur, dan lebih mencerminkan siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang dia ingin kamu jadi. Kamu mungkin masih merasa takut, masih ragu, dan terbayang-bayang oleh pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Tetapi kamu juga tahu bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil sekarang adalah bagian dari proses membangun masa depan yang lebih baik dan penuh harapan. Kamu belajar bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan dan ajaib, melainkan melalui ketekunan dan konsistensi dalam menjalani proses kesembuhan dan pertumbuhan. Kamu berusaha menjaga diri dan hati, agar tidak terlena dan kembali terjerumus ke dalam pola lama yang penuh manipulasi dan kontrol. Namun bersamaan dengan itu, kamu juga harus sadar. Kamu mulai menyadari bahwa